there's no school because of, I'm not gonna say it, but yeah. Anyways, we have to use digital services to work on schoolwork at home nowadays. So we use various apps like Seesaw, Google Classroom, Google Docs. We even use a business service called Zoom. But showing will begin shortly. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Kali ini untuk ganti suasana, kita sedang berada di salah satu balkon di rumah saya. Kalian bisa melihat pemandangan kota Budapest dari sini karena kita memang tinggal di atas gunung. Matt kebetulan masih ada kelas di bawah, jadi dia nggak bisa ikut ngevlog hari ini. Tapi nanti dia akan muncul juga di video kita ini karena kita akan membahas tentang sekolah dari rumah yang sekarang sedang berlangsung di seluruh dunia. Jadi sudah sebulan ini Matt sekolah di rumah sampai minggu depan, tapi sepertinya karena wabah ini masih terus berlanjut, jadi sepertinya akan diperpanjang lagi sampai waktu yang tidak terbatas. Dan yang pasti ada berbagai macam efeknya terhadap kehidupan rumah tangga kita semua. Yang pertama tentu saja jadwal orang tua harus diubah, disesuaikan dengan jadwal anak-anak. Karena meskipun mereka belajar di rumah, mereka tetap butuh bantuan orang tua. Misalnya dalam menggunakan kamera untuk bikin video ataupun untuk scan tugas-tugas dari sekolah dan lain sebagainya. Dan yang saya dengar banyak sekali orang tua dari sekolahnya Matt ini yang komplain ke direktur sekolah. Jadi biasanya direktur itu menulis email kepada orang tua untuk memberikan feedback, untuk memberikan update tentang situasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan katanya masih banyak orang tua di sini yang tidak membolehkan anaknya untuk memegang gadget. Sementara kalau dilihat dari usia Matt sekarang sudah kelas 5 SD dan tahun depan kalau menurut kurikulum sekolahnya dia sudah bakal masuk SMP. Jadi kelas 6 itu sudah masuk SMP. Nah, karena di rumah mereka dilarang menggunakan gadget, sekarang sewaktu ada distance learning begini, mereka panggilnya distance learning, belajar dari jarak jauh ya, mereka kalang kabut. Yang pertama, anaknya nggak bisa nginstall aplikasi untuk ngedit video dan lain sebagainya, dan kemudian tanya orang tua. Nah, karena orang tuanya sendiri juga tidak terbiasa, akhirnya mereka banyak komplain ke guru-guru. Maaf kalau bising ya, maklum kita berada di luar. Jadi saya yakin guru di seluruh dunia sedang mengalami masalah yang sama, mendengarkan banyak keluhan dari para orang tua murid. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu guru yang tetap sabar di dalam situasi seperti ini. Ya, jadi mereka pertama komplainnya karena susah untuk nginstall aplikasi, untuk bantu ngedit, nggak ada waktu untuk membantu anak-anak belajar karena mereka sendiri kan harus bekerja ya, kebanyakan orang tua sini bekerja. Dan sebagian itu masih menganggap kalau menggunakan gadget itu adalah suatu hal yang negatif. Jadinya pas ada kegiatan seperti ini ya mereka nggak bisa. Kadang-kadang juga ada orang tua yang tidak bisa menjelaskan. Kan begini ya, tidak semua orang tua itu ingat semua pelajaran mereka waktu di sekolah. Seperti saya, kalau ditanya pelajaran kimia, fisika, meskipun saya dulu jurusan IPA, saya sudah lupa karena terus terang saya kurang berminat gitu. Oke, melenceng sedikit sebentar. Kenapa dulu pilih jurusan IPA? Karena adanya di sekolah saya waktu itu cuma ada jurusan IPA dan IPS. Sementara saya ini orang seni, darah saya darah seni, darah saya darah sastra, dan tidak ada jurusan sastra maupun seni. Nggak tahu lagi kalau sekarang jurusan sudah lebih bermacam-macam, kalian bisa komen di bawah. Anyway, banyak orang tua yang seperti saya. Kalau saya masih mending ada suami saya yang pintar matematika. Jadi kalau Matt komplain nggak bisa matematika, ayahnya yang membantu. Sementara orang tua lain banyak yang dua-duanya nggak bisa bantu. Jadi solusinya apa? Kalau biasanya kan mereka satu kelas ada pertemuan sehari sekali, tapi kan nggak mungkin ngajarin satu-satu. Jadi cuman untuk tanya kabar saja. Nah, banyak orang tua yang minta ke gurunya, tolong dong anak saya diajari one on one gitu. Jadi gurunya ya otomatis
berpuluh-puluh kali lipat lebih sibuk dari biasanya. Kalau untuk saya sendiri ya cuman saya harus mengatur jadwal saja. Saya harus bangun lebih awal karena inginnya menyelesaikan semua sebelum Matt bangun. Tapi juga kadang nggak bisa selesai, ngedit itu tergantung ya. Kadang bisa cepet, kadang bisa enggak gitu. Anyway, pasti teman-teman semua mengalami banyak perubahan dengan adanya sistem sekolah seperti ini. Kalian bisa curhat di bawah mungkin. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa saya bikin video membacakan curhatan-curhatan kalian. Mungkin ada pengalaman yang menarik seputar belajar dari rumah ini. Kalau Matt justru dia tidak ada masalah, justru dia lebih senang karena biasanya dia itu susah fokus di kelas yang besar. Dan di rumah kan nggak ada gangguan, cuman ada saya, dan saya kan hanya berfungsi sebagai penasehat gitu aja. Jadi saya nggak mengganggu dia sama sekali, suasananya kondusif untuk belajar. Cuma saya ya agak pontang-panting kalau disuruh ngajarin misalnya bahasa Spanyol, saya nggak bisa gitu. Terus kalau biasanya saya bikin video sehari satu untuk channel ini, sekarang kadang sehari harus 5 kali karena Matt juga harus bikin video. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa hasil karya Matt yang dibuat pada waktu sekolah dari rumah ini. Mungkin untuk bapak dan ibu guru yang nonton video ini bisa menjadi inspirasi, bisa mendapat ide tugas apa yang bisa diberikan kepada murid-muridnya gitu. Untuk Matt yang paling lucu, dan ini dia dipuji banget sama guru Spanyolnya. Kebetulan dia ambil pelajaran bahasa Spanyol di sekolah dan dia membuat video memasak cookies. Ini kata gurunya, ini video yang paling bagus di antara murid-muridnya yang lain ya, tentu saja karena Matt kan sudah terbiasa membuat video YouTube. Tapi yang ini adalah murni hasil karya Matt sendiri. Jadi silahkan saja disimak. Hola a todos y bienvenidos a nuestro video de cocina. Necesitará azúcar blanco, azúcar moreno y edulcorante, un huevo, bicarbonato de sodio, mantequilla, polvo de hornear y mantequilla de maní y sal. ¡Vamos! Mezcla todo tipo de mantequilla que necesites con huevos en un tazón. Es hora de seguir mezclando. Harina de tamiz, bicarbonato de sodio, polvo de hornear, hay una diferencia, y sal. Mantequillas. Tanta mezcla. Es difícil, de hecho, enrollar la masa haciendo bolas.
Usando una horquilla, cree un patrón de cruce en sus galletas de este modo. Esto es difícil. Este es un paso muy peligroso, por lo que es mejor pedir a un adulto que ayude a poner las galletas en el horno. Hornee las galletas durante 1 hora. Tadi menyimak video Spanyol dia, di mata pelajaran yang lain dia juga harus membuat video. Yang paling susah untuk Matt adalah mata pelajaran olahraga yang merupakan kelemahan dia. Kelemahan saya juga, saya paling gak suka olahraga dan gak berminat. Jadi di situ kita disuruh membuat koreografi untuk salah satu lagu yang sudah kita pilih. Ini harus kita berdua, saya dan dia. Akhirnya kita pilih lagu Bee Gees, Stayin' Alive. Seperti ini, silahkan dilihat, tapi maaf kalau kita nggak bisa joget. Juga bikin banyak puisi, prosa dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Sekolahku menggunakan aplikasi Seesaw untuk belajar jarak jauh. Guru memberikan tugas lewat video. Murid mengumpulkan tugas di sini dalam bentuk video, pesan suara, maupun tulisan. Contoh puisi buatanku tentang menunggu kue matang. Komentar Bu Guru, ya ampun, sebuah masterpiece lagi. Kamu memanjangkan puisimu yang menunjukkan betapa lamanya harus menunggu kue matang. Saya suka penggunaan repetisi dan sensoris pada puisimu. Saya suka penggunaan simile dengan guinea pig dan perutmu yang berbunyi, dan juga permainan kata-kata ding dan digin. Sangat pintar. Ya, jadi untuk Matt memang cara belajar seperti ini cocok sekali karena dia sudah terbiasa menggunakan gadget dan juga dia suka situasi yang lebih sepi seperti ini. Tapi tentu saja tidak semuanya begitu, karena buktinya banyak orang tua yang komplain. Nah, teman-teman di rumah bagaimana, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun bapak ibu guru, ada yang mau curhat tentang pelaksanaan belajar dari rumah ini? Kemudian untuk Matt, yang paling susah mungkin karena dia kangen dengan teman-temannya ya. Jadi setiap hari mereka ada pertemuan, mereka menggunakan aplikasi Zoom yang katanya di Amerika baru saja dilarang karena mereka melanggar hak privasi. Jadi mereka mencuri data kita atau bagaimana lah, saya belum membaca detailnya gimana, tapi yang jelas di sekolah-sekolah di Amerika barusan dilarang. Tapi nggak tahu ya, kita di sini masih menggunakan itu. Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah bersabar dengan bunyi bising di sekitar rumah saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.